Terus aku belum ngerti gym tuh kayak gimana kan, asal nge-gym setiap hari jogging kan boros tuh, udah kering tuh di berat di 54, cuma otot nggak ada. 54 Ya, ototnya nggak ada kan. Habis itu aku konsultasi kan sama teman, terus disuruh bulking. Nah, beberapa bulan bulking pertama aku masih bisa tuh bersih tuh. Terus tapi aku stres, aku nggak naik berat badanku, padahal aku udah makan banyak, udah pakai gainer juga kan, kok nggak naik kan. Habis itu aku mulai kena stres, aku mulai kotor, mulai nasi padang atau apa kan, naik. Nah. Waktu itu belum naik mas, masih belum juga naik tuh. Kok nggak naik ini kan, saya itu coba terus akhirnya naik kan, makan kotor kan, akhirnya naik. Nah, itu mulai agak senang tuh. Naik nih mantap, cuma waktu itu six-pack masih kelihatan lah, masih main lah gitu kan, masih udah nenteng gitu loh. Akhirnya aku target tuh rencana bulking itu cuma setahun. Cuma kan kemarin karena corona jadi kebablasan sampai bulan Oktober kemarin. Itu makan makin kacau, pagi udah start nasi padang, pas puasa ya padang-padangan terus pas puasa. Padang-padang terus gitu ya. Ya. Jadi pokoknya intinya tuh pengen naikin berat badan gitu aja ya. Udah karena udah nggak peduli lagi dengan istilahnya detail ototnya udah nggak peduli lagi kan. Ya, itu ditambah lagi aku kan pas itu udah mulai pakai kreatin juga tuh. Kan jadi powernya lebih tinggi. Power lebih tinggi tuh aku udah main berat semua. Nah, itu setelah aku timbang fat tuh pakai timbang itu loh kan. Ini visceral fat kok udah 11. Fatnya udah 23-44 situ kan. Wah, udah parah nih kata aku kan. Akhirnya aku coba cutting santai dulu bulan November. Cutting santai bulan November. Udah awal pertama turun tuh. Seminggu pertama turun 2 kilo. Panik aku kan, aku belajar tuh di YouTube, cari yang buat menjaga massa otot biar nggak ikut habis gitu kan. Udah cari. Jadi pas turun seminggu pertama itu turun 2 kilo, aku panik tuh mas. Panik terus coba terus akhirnya turun cuma angkatanku nggak ada yang kurang, cuma waktu itu bulan November sama Desember aku belum tambahin kardio. Belum tambahin kardio. Sekarang udah kardio? Ya, sekarang udah coba kardio. Ya. Gitu. Cuma kan sekarang dari 72 udah turun ke 65. Fat gue tuh masih yang timbang fat tuh masih di 20. Sekarangnya baru turun sekarang dari 11 baru sekarang 9,5. Itu masih ke panik kok, pelan banget turun pada makan dulu bersih terus. Gini, jadi kalau menurutku sih dari apa yang ceritanya nih ya. Ceritanya sebenarnya Mas ini nggak enjoy sama yang dilakuin gitu. Baik itu bulking, baik itu cutting. Kayak gitu. Jadi karena panik ya. Iya, karena jadi terlalu fokus kalau menurutku. Jadi wah, aku pengen naikin berat badan nih. Fokus kan, pengen naikin berat badan aja. Terus habis itu ketika dia nggak naik, stres gitu loh. Nah, kenapa dia sampai stres? Ya karena nggak enjoy. Menurut saya kayak gitu. Nggak sabar. Terus jadi bulkingnya bulking ngawur. Kayak gitu kan. Nah, terus sekarang mau cutting nih. Nah, berarti kan masnya udah nggak mikirin otot di situ. Masih mikirin man. Nah, sekarang gini, kalau masih mikirin otot, nggak bakalan mau ototnya itu hilang gitu loh, ditelan sama lemak kayak gitu kan. Jadi pengennya kelihatan terus kalau masih berpikir kayak gitu. Nah, tapi ketika dia cutting itu ya, Mas nih mau nggak mau harus melampaui grafik itu tadi yang tak ceritain. Dari gede basah, sedang basah, kurus kering, sedang kering, gede kering. Nah itu, jadi Masnya harus melampaui itu, mau nggak mau. Nah, kebanyakan orang ketika dia nyampe di kurus basah, mereka stres. Stresnya apa? Yang saya lakuin ini bener apa salah ya? Dietnya bener apa salah ya? Ototnya kok nggak kelihatan.
berat badan turun, kok kurus doang yang didapat. Akhirnya apa? Udahlah, dia nggak apa namanya, dengan pola pikirnya dia sendiri, dengan apa dia cari-cari alternatif kan, karena menurut saya di YouTube pun dia nggak bakalan, di YouTube pun jarang orang yang ngejelasin hal itu secara detail. Mereka taunya dari transformasi nih, dari gede langsung kerennya kayak gitu. Mereka nggak pernah ngasih tahu prosesnya dari sini ke sini itu ada apa. juga yang bilang kan, jangan kebanyakan kardio, nanti otornya ikut kebakar. Enggak, saya apa namanya, termasuk yang edik kardio gitu loh. Kenapa? Ya terus dari dulu juga dia sama saya. Jadi dari awal-awal mulai start lagi 2014 itu ya isi saya cuma kardio. Karena apa? Dari situ saya ngerasa pernapasan saya lebih baik, terus bisa dikatakan kerja semua organ tubuh juga jadi lebih baik kayak gitu kan. Terus dulu waktu saya awal-awal itu nurunin berat badan saya kan 80. Berat badan saya 80, saya nggak pernah, atau mungkin berbeda ya, karena pada saat itu kan yang saya pikir cuma satu, saya pengen kurus, itu toh. Saya pengen kurus, perut saya pengen six pack, kayak gitu. Itu aja lah, nggak usah kayak tangannya pengen gede, chestnya pengen gede, baunya pengen gede, kakinya pengen gede, backnya pengen lebar. Saya nggak ada pikiran ke situ. Akhirnya apa? Saya enjoy. Wah, kurus nih, udah mulai kurus. Saya udah nggak mikir otot, kurus. Nah, ketika di situ saya ternyata pernah ngalamin yang namanya kurus basah. Saya udah ngalamin itu. Akhirnya saya dietin lagi sampai dia benar-benar cuman nggak ada seratnya, cuman vaskularitinya banyak. Itu kan udah fatnya udah rendah kata, dan itu sampai di situ tuh saya nggak ngukur fatnya berapa, ini saya nggak pernah ukur. Nah, ketika saya udah dapet hasilnya seperti itu kok, nah dari situ saya mulai kok kayaknya tangannya pengen gedein deh. Nah dari situ saya banyak baca literatur. Kalau saya lebih suka baca daripada nonton di YouTube gitu loh. Kalau di YouTube tuh bullshit semuanya. Kayak gitu kan, jadi saya baca. Nah, saya harus ngelewatin fase kurus basah. Nah, saya udah baca, saya lihat di situ. Oh, berarti saya harus dari sini saya bulking, harus naikin kalori kan. Nah, saya berpikir ini naikin kalori gimana caranya gitu kan. Tapi saya ototnya pengen tetap kelihatan. Seperti itu kan banyak orang-orang. Ya, terus akhirnya saya trial makan ngawur. Kayak teman-teman biasanya kan makan ngawur, berat badan naik lagi, basah lagi. Terus saya cutting lagi seperti itu lagi, nggak ada perubahan gitu loh. Kok nggak ada perubahan ya? Jadi dari yang awalnya itu beratnya 80 ke 59 60 itu kurus basah. Nah, gitu. Terus saya naikin lagi sampai 65. Oh, kok basah, kok jelek ya sebenarnya gitu kan. Akhirnya saya turunin lagi, masih tetap di kondisi yang sama. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya saya baca-baca lagi, itu prinsipnya kalori surplus kan. Nah, terus gimana caranya kalorinya surplus ya sebenarnya gitu kan. Akhirnya saya coba pelan-pelan. Ini bersih, artinya bersih itu saya nggak masukin. Akhirnya dari situ saya mulai start. Saya nggak konsumsi garam sama gula. Itu udah saya cut. Kalau gorengan sudah jelas-jelas haram gitu kan. Lemak juga sama, santan juga sama. Dari situ saya coba-coba, dia naik. Nah, ketika saya naik ini memang lama gitu loh, lama. Terus tapi yang saya perhatiin, detail perutnya masih ada gitu loh. Jadi kondisinya memang agak basah, cuman dia detail. Tuh perutnya ada 4 pack, ada perutnya, bicepnya ada, tricepnya ada, bahunya udah menonjol nih, chestnya ada, kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai mulai berpikir, oh berarti clean bulking itu seperti ini. Terus saya dietin lagi, turunin, semakin lama tuh serat-seratnya itu semakin kelihatan, walaupun nggak banyak. Seratnya masih banyak, serat-seratnya udah mulai kelihatan kayak gini. Akhirnya terus dari situ saya, wah kayaknya ini yang pas deh. Saya juga enjoy, naikin turunin ya. Kerjanya cuma naikin turunin. Jadi naikin paling kalau saya naikin itu sekitar mentok itu 65 sih, saya turunin lagi, naikin lagi, turunin lagi dengan porsinya
di setiap apa namanya naik turunnya itu, jadi dari bulking bersih turunin, nanti naikin lagi kita tambah porsi makannya memang banyak dan lebih boros. Berarti Mas nggak pernah